Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan dari belahan bumi Kabupaten Bekasi, Kecamatan Setu, Desa Cibening, Kampungnya Rawa Atuk ya, klaster Ganda Anum Residen 2 nomor 1. Nah, kali ini kita akan review tabu lamput jambu air dalhari perbanyakan cangkok yang sangat rindang ya, sangat subur di pot 60 teman-teman, dan ini memang kita setting nanti buat indukan ya. Lalu tugas awal pertama saya adalah karena ini bukan di hari libur ya teman-teman ya, jadi saya hanya untuk hal-hal yang ringan. Salah satunya adalah setidaknya mengurangi daun-daun di bagian pangkal agar sinar matahari bisa masuk ke dalam area batang teman, atau masuk ke dalam area ruangan. Luar biasa ini pertumbuhannya ya. Ini saya potek agar bertunas lagi, beranting lagi. Ini saya potek agar beranting lagi. Luar biasa ini teman-teman ya. Memang masih vegetatif ya. Fase ini saya maklumi karena memang tumbuhan ini atau pohon ini hampir mati ya. Jadi kemarin itu sebenarnya dia mau berkembang, mau vegetatif, cuma tidak kedapatan nutrisi yang cukup teman-teman. Akhirnya menguning. Nah, kemudian saya ganti pot, lalu apalagi ya, media tanam saya tambahin. Nah, akhirnya seperti ini. Jadi saya biarkan terus berkembang dulu teman, biarkan dulu dia berkembang sampai sejauh mana. Nah, baru kemudian nanti kalau misalkan daunnya itu udah mulai tua-tua, nah baru saya kemudian akan ke proses pembuahan. Makanya kemarin saya bantu pakai NPK ya, bisa NPK Mutiara, bisa NPK 1616, itu untuk membantu proses vegetatif ya, pertumbuhan tunas-tunas baru teman-teman. Dan ini memang hak dia, karena jambu air sirkulasinya tidak seperti jambu kristal dan turunannya ya dalam berbuah. Jadi ada fase-fase yang memang kita harus biarkan antara vegetatif kemudian generatif. Nah, itu harus balance, dan fasenya saat ini memang vegetatif atau pertumbuhan tunas-tunas baru atau daun-daun baru. Dan ini harus kita maklumi teman-teman, ini harus kita maklumi. Masya Allah. Luar biasa suburnya teman-teman. Ini dendam ya, karena memang dulu mau berkembang tapi tidak dikasih nutrisi, sehingga saatnya sudah nutrisinya cukup dia berkembang dulu. Biarkan dulu teman-teman, meluapkan emosinya ya kalau bahasa ininya ya. Jadi memang sampai saat fase ini saya belum memikirkan berbuah dulu. Luar biasa ini, sampai area dalam-dalam nggak kelihatan teman-teman. Dan ini nggak bisa hari ini juga teman-teman. Jadi untuk mana ranting yang harus kita pertahankan, mana yang harus kita buang, saya butuh di hari libur. Jadi saat ini sepertinya sih ya hal yang paling sederhana dulu ya teman-teman ya, mengurangi daun-daun tua di area dalam atau batang atau pangkal, sehingga sinar matahari bisa masuk ke dalam atau menyentuh batang-batang dalam. Dan ini pun juga belum, sepertinya tidak akan selesai hari ini ya. Nah, saya coba hal-hal yang ringan dulu saja ya. Luar biasa ini teman-teman.
masih sangat rindang. Luar biasa ini, sampai bingung saya bagian mana nih yang harus kita buang lagi. Nah, ini sepertinya sih nanti kita di hari libur ini harus mulai fokus di tunas air serta ranting susu. Tadi udah saya sampaikan ya, ini mana yang harus kita pertahankan, mana yang harus kita buang, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ini luar biasa, tingkat kepadatannya justru lebih padat ini teman-teman dibanding jambu kiyocok yang kemarin. Karena kalau kiyocok itu merata ya, kalau ini sepertinya hanya numpuk di area tengah saja. Nah, kalau kiyocok kan semua sisi, jadi penyebarannya itu merata. Nah, kalau ini karena memang rantingnya tidak ada yang maksudnya menumpuk di area sisi, sehingga tingkat kepadatannya hanya di titik-titik tertentu. Jadi ini lebih ekstrim kalau menurut saya sih. Kalau di kiyocok kemarin dia juga subur, rindang, cuma memang merata, dia dibagi. Nah, kalau ini memang terlalu ekstrim, jadi memang benar-benar harus dikurangi kepadatannya teman-teman. Luar biasa nih teman-teman ya. Jadi terlihat ya, mana daun muda, mana daun tua itu terlihat. Ini efek dari NPK ya, luar biasa kemarin saya. Nah, ini saya menunggu daun-daun mudanya ini tua. Nah, baru kemudian nanti saya akan beri NPK teman-teman. Luar biasa ini. Kira-kira mana lagi nih? Wah, posisinya seperti ini ya, sudah mulai berkurang, tapi masih kepadatannya masih tinggi. Kepadatannya masih tinggi nih teman-teman. Kemudian tunas barunya juga baru terbentuk ya. Kalau yang kiyocok kemarin itu ranting-rantingnya udah cukup besar. Nah, kalau ini baru pembentukan ranting-ranting baru yang belum terlalu besar. Oke. Sudah mulai agak tidak terlalu rindang ya. Mana lagi nih? Bahkan yang hijau pun juga, atau yang masih muda pun masih ada yang saya buang-buangin teman-teman. Luar biasa ini. Ada lagi nggak teman-teman ya? Hal seperti ini menjadi hal yang wajar ya, dan ini kalau di Tabu Lampot ya memang harus dilakukan, karena
terlalu banyak daun akan menyedot nutrisi yang luar biasa, sehingga bisa jadi harusnya pertumbuhannya buat munculnya buah atau bunga jadi terhambat teman-teman, karena itu tadi tunas-tunas baru atau daun-daunnya yang terlalu subur. Nah, bagaimanapun karena tabu lampot tidak hanya tentang keindahan dan kesuburan ya, tapi juga berbuah. Nah, jadi daunnya sementara kita kumpulkan dulu di sini ya. Nanti hari libur kita rapikan kembali. Oke, jadi sementara itu dulu teman-teman. Udah mulai terlihat ya, luar biasa. Oh, udah mulai terlihat tingkat kepadatan dari area bakal daun itu sudah mulai berkurang. Jadi sehingga sinar matahari bisa masuk ke area dalam teman-teman. Luar biasa ini. Jadi memang masih tumpang tindih antar ranting saling bersentuhan saking padatnya. Oke, seperti itu ya tentang tabu lampot jambu air dalhari yang sangat subur banget ya. Jadi kita kurangi daunnya agar sinar matahari bisa masuk ke dalam, kemudian menunggu daunnya tua-tua, nah baru nanti proses pembuahan. Terima kasih, selamat menanam menghijaukan lingkungan sekitar.